pelajaran lain kalau kita akan absen. Dari penerapan nilai Pancasila, minggu yang lalu kita ngomong ada angka di balik Pancasila. Sekarang kita ngomong nilai kemarin. Dalam kaitannya dengan diskusi kelompok, kita berbicara mengenai norma. Dan itu Pak mau tahu, apa itu norma? Satu. Apa itu norma? Aturan. Apa lagi? Ya? Aturan. Hidup. Pedoman. Apa lagi? Aturan hukum. Apa lagi? Oke. Baik. Dari nilai kemarin, hari ini kita berbicara mengenai norma. Nilai itu Anda sudah kerjakan melalui tugas mandiri. Ada instrumennya dan lain sebagainya. Nilai instrumen, nilai praktisnya. Ketika kita masuk norma, maka kita munculkan kasus. Karena kasus itu yang akan kita lihat bertentangan dengan aturan atau tidak. Sehingga tujuan yang perlu kita capai hari ini adalah siswa memahami norma yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik norma atau aturan yang tertulis bahkan yang tidak tertulis. Terkhususnya yang kita bicara norma yang atau aturan yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Dari instrumen yang Anda sudah kerjakan, kita mau masuk kepada penerapan nilai, khususnya yang tidak relevan. Nona Gifani yang teman-teman yang kirim tugas pertama. Kita tepuk tangan dulu. Setelah itu Pak WA baru tadi malam menyusul yang lain. Tapi sudah kerja, tidak soal. Karena itu dari tujuan yang tadi Pak sampaikan, norma yang tadi anak-anak sampaikan, norma aturan. Nah, oleh karena itu tujuan hari ini adalah kita mau melihat kasus yang kelompok sudah munculkan itu, apakah kasus-kasus itu sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan atau tidak. Tentu kajian dari pada setiap kelompok 1, 2, dan 3 beda-beda. Nah, oleh karena itu kita berikan kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kita sepakat untuk kelompoknya Gifani satu yang akan membacakan hasil diskusinya di depan. Silahkan kelompok atau kelompok yang lain. Kita setuju. Kita sepakati dulu setuju mana. Karena ada dua kelompok yang Pak sudah. Kelompoknya Agnes, mana Agnes? Ya, tentu di dalamnya ada Gifani. Yang kedua itu adalah kelompoknya Nadim, yang di dalamnya ada 11 orang termasuk dia. Kalau Gifani ada 12. Sementara yang lain Pak belum sempat. Tapi mari kita dengarkan dua kelompok karena masalah yang sama. Ya, silakan kelompoknya mana? Kelompok Nadine atau kelompoknya Agnes? Oke, silakan. Yang mau maju silakan. Maju. Mari. Silakan. Hasil diskusi yang ada karena masalah yang sama diangkat oleh kelompok lain dengan mengacu kepada sila 1, 2, 3, 4 sampai 5, kan itu harus membacakan hal yang penting saja. Misalnya dia punya solusinya atau penyelesaiannya, kalau lebih daripada 3, baca cuma 3 solusi. Ya, hanya kasusnya dibacakan sehingga kita melihat solusi atau penyelesaian itu cocok dengan masalah atau tidak.
Baik, silakan. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan soal yang diberikan oleh Pak Guru, yaitu memberi contoh studi kasus yang tidak relevan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk sila yang pertama, studi kasus yang kami kemukakan yaitu contoh kasus penyimpangan pada sila pertama adalah aksi terorisme yang terkenal yang terjadi pada tahun 2002 di Bali. Aksi terorisme yang dijadikan sebagai peristiwa terorisme terbesar sepanjang sejarah di Indonesia terjadi pada 3 peristiwa sekaligus, membunuh sekitar ratusan orang yang kebanyakan merupakan warga asing yang sedang berlibur, dan bom Bali itu didasarkan pada agama sehingga menyalahi Pancasila. Penyelesaian kasus ini yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 19 Januari dengan menjatuhkan hukum 15 tahun penjara kepada Karnain atas perannya dalam bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Ia merupakan teroris yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Di sini sikap-sikap yang dapat diterapkan untuk mencegah kasus yang serupa terulang kembali antara lain. Yang pertama, kita harus menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Yang kedua, kita harus menunjukkan sikap toleran kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, kita harus menerapkan Santoso Slamet ditulis 12 tahun penjara dan kebiri-kimia selama 3 tahun. Dia dinyatakan bersalah telah melakukan pencabulan terhadap anak didik laki-laki yang merupakan binaannya di Pramuka. Perbuatan Rahmat dinyatakan telah membuat para korbannya trauma, malu, dan takut. Selain itu, hakim menyatakan Rahmat juga telah merusak masa depan korban yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Penyelesaian kasus ini adalah sikap yang dapat diterapkan untuk mencegah kasus yang serupa terulang kembali, antara lain status dan martabat mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita harus mengakui kesetaraan hak-hak dasar dan kewajiban setiap manusia tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, jenis kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus mengembangkan rasa saling mencintai dan menyayangi antar sesama. Untuk sila ketiga, contoh kasus yang kami kemukakan adalah organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang berkeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI. Ini termasuk pelanggaran sila ketuhanan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, kita harus mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, dapat dan berekspresi. Kasus yang paling menarik perhatian masyarakat pada saat itu adalah mural diduga wajah Presiden Joko Widodo yang pada bagian matanya ditutupi tulisan 404 tahun di Kota Tangerang. Proses saksi telah diperiksa. Polisi berdalih pembunuhan tersebut dilakukan kepada Presiden adalah lambang negara yang harus dihormati. Sikap yang dapat diterapkan untuk mencegah kasus serupa terulang kembali adalah: 1. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah, perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang
Yang ketiga, menjaga keseimbangan dan antara hak dan kewajiban. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Baik, dari apa yang disampaikan, yang jelas bahwa sekalipun tadi Pak mengatakan bahwa mencari nilai-nilai yang tidak relevan baik dari sila 1 sampai ke 5, namun untuk mengungkap kasus pasti berbeda dari kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Dan itu sebelum kita masuk kepada mungkin yang berhubungan dengan pertanyaan dan lain sebagainya, harus ada kelompok pembanding, penyaji, sehingga baru kita akan menemukan di mana hal-hal yang berhubungan dengan penerapan nilai Pancasila, namun kita lebih fokus pada yang tidak relevan dengan nilai Pancasila. Baik, kelompok yang berikut itu adalah kelompoknya nomor 1, silakan. Siapa yang dipercaya? Esther. Silakan. Silakan. Mari silakan. Iya, lapor lagi. Ya, silakan. Bila ada kasus yang sama nanti sampaikan saja bila kasusnya sama, sehingga kita banyak menggunakan waktu untuk diskusi. Silakan. Baik, selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok keluarga yang dipresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas kelompok yang diberikan oleh Pak. Yang tugasnya itu memberi contoh studi kasus yang tidak relevan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Studi kasusnya itu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ya, itu dilewati karena sama, Pak sudah lihat di sini, Rahmat Santoso sama. Yang ketiga Nona? Yang ketiga yaitu nilai perserikatan. Studi kasusnya itu gerakan sekaligus yang dilakukan oleh organisasi maupun mereka. Oke, OPM 2 sama. Lanjut, Bapak. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Studi kasusnya itu adalah salah satu kasus berkaitan dengan kebebasan masyarakat Indonesia dalam mengekspresikan diri mereka. Hal ini secara spesifik dibuktikan dengan mencoret-coret foto dan para tokoh-tokoh utama Indonesia yang tidak sepatutnya dilakukan. Penyelesaiannya yaitu penyelesaian dapat dilakukan dengan memberikan sanksi lebih lanjut terhadap pihak yang bersangkutan. Selain itu, agar tindakan yang dilakukan tidak bertolak belakang dengan yang seharusnya dilakukan. Yang kelima yaitu sila dan aturan. Studi kasusnya yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliandri Batubara dengan bekerja sama dalam Itu sama Nona. Ada korupsi sehingga kita akan melihat pada kasus-kasus yang berbeda. Silakan. sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, ada beberapa hal yang perlu menjadi penegasan untuk kita terkait dengan materi yang Anda kerjakan sendiri, terus kasus yang Anda munculkan pada tugas kelompok. Karena kedua-dua persoalan individu dan persoalan itu punya hubungan. Semestinya apa yang Anda identifikasi pada rumusan, instrumen dan nilai praktisnya, itu yang Anda harus bawa di dalam penerapan nilai Pancasila tidak relevan. Ketika melihat dua kelompok ini, Anda lebih banyak melihat di luar ketimbang melihat ke dalam. Penerapan nilai Pancasila itu harus di dalam. Di dalam siapa? Di dalam diri warga negara Indonesia. Karena itu harus kita lebih melihat kepada penerapan yang tidak relevan. Contoh, sekarang Pak mau tanyakan ini. Apakah di Indonesia pada umumnya minus atau yang ada di Kupang masih terasa toleransi antar umat beragama? Terlaksana toleransi umat beragama?
toleransi umat beragama ini yang apabila Anda lihat di medsos itu merupakan penerapan yang relevan atau tidak relevan. Yang Anda lihat di medsos, yang Anda rasakan dalam kenyataan hidup sehari-hari, tadi Anda bilang toleransi masih, tapi di medsos mengatakan begini, agama kafir lah, ini ya macam-macam lah. Apakah intoleransi yang melalui medsos itu masih terus dipertahankan bahwa Indonesia ini adalah negara yang toleransi? Nah, dari jawaban yang tidak itu mari kita lihat ke diri sendiri. Kira-kira nilai itu ada tidak? Contoh, toleransi kita iya, kenyataan intoleransi. Contoh, apakah teman yang dipercaya untuk berdoa, guru masuk, guru keluar itu dilaksanakan atau guru suruh berdoa baru berdoa? Ya, seharusnya Pikir sudah mengatakan hari Senin mau berdoa, ini tutup kamu, itu langsung jalan tanpa harus guru masalah berdoa, kan tidak? Yang kedua, apakah temanmu yang berdoa di sini, kau di situ, ikut toleransi, kau juga tutup mata atau buka mata kau lihat kiri kanan? Yang paling inti dari hatimu, tadi itu penerapan nilainya. Betul? Betul? Betul. Tepuk tangan dulu. Tapi itu yang perlu kita jangan terapkan, karena itu yang tidak sesuai. Siapapun, bisa kita agama Kristen yang berdoa Muslim, ya, dan lain sebagainya. Katolik, karena dia pakai simbol. Dan memang itulah ajarannya. Karena itu, intoleransi itu perlu harus dihilangkan dari dalam kelompok yang seperti ini. Dan kita lihat di luar, tadi di sini bilang apa? Penistaan agama, penistaan dan penodaan agama. Makanya tadi Pak membawa Anda untuk melihat yang medsos tadi. Namun kita bilang toleransi. Hal yang kedua, kasus kekerasan seksual. Ya, kebanyakan kita lihat di luar, tapi mari kita lihat ke dalam. Sila manusia yang adil dan beradab. Apakah nilai peradaban itu saling menghargai satu dengan lain tetap terpelihara dari dulu sampai sekarang, atau tidak lagi? Contoh, saya tahu Pak tidak sini. Yang Pak lihat di lembaga kita ini, kalau anak-anak yang Pak ajar, kita bilang selamat pagi Pak atau selamat siang Pak. Tapi kalau Pak tidak ajar, jangan harap untuk ditegur. Ini yang namanya sikap yang tidak relevan. Siapapun dia, kita ini satu rumah, hanya beda nama, hanya lahirnya ada yang duluan, ada yang dari belakang, kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Karena itu Pak harap supaya teman guru yang mengajar kelas 10 atau kelas 3 yang tidak ajar anak itu tegurlah, supaya jangan menimbulkan sikap ini. Iya, ini kemanusiaan, sikap kemanusiaan. Karena sampai kita tidak tegur guru yang padahal adalah kita punya orang tua di sini. Guru yang sudah ajar yang lewat saja. Benar tidak? Ya. Kalau pernah itu ada yang tidak. Terima kasih yang tidak pernah, ada yang pernah. Mari melalui apa yang kita pelajari kita kembali. Yang orang bilang kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, kayak nilai
keadaban, tak membuktikan. Dan ini yang kemarin kita lewati. Sila kedua itu nilainya adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu begitu, itu nilainya. Pertanyaan Pak, kemarin kerja bakti itu semua kerja itu kerja apa soalnya? Ya benar, sah. Orang bukan dalam begitu benar, sah. Yang bisa. Tidak kami ya. Yang namanya 11A Pak Jempol. Sehingga dari kemar melakukan kegiatan kemanusiaan, maka kita sudah wujud dalam kerja bakti kemarin. Kan sekarang kita lihat lingkungan kita masih rasa seperti aman. Kalau kemarin berserakat ini kayu, kita rasa jalan juga hati-hati. Dengan adanya begini kan kita merasa aman, nyaman. Ya, jelas. Tadi Pak di kelas sebelah, Pak bilang begini. Apa yang kau rasakan sebagai nilai kemanusiaan ketika kau tidak kerja dan pulang lihat teman-teman suka capek kerja dan bersibuk dan seperti ini? Apa yang kau rasakan sebagai warga SMA Negeri 1? Harus ada rasa itu. Rasa bahwa memiliki sekolah ini. Yang ketiga, sila yang ketiga, di sini OPM. Pak mau tanya, dan sampai ini mau dirikan organisasi baru di SMA 1. Begitu kan? Organisasi SMA 1 sampai mau bangun ormas yang terlarang di SMA 1. Pemuda Semasa 1. Ya. Yang dimaksud yang membedakan nilai Pancasila sila ketiga dengan yang tadi 20 ini hampir sama OPM. Yang tak maksudkan adalah atau yang tugas yang harus dikaji adalah apakah simbol-simbol persatuan bangsa Indonesia yang orang mengatakan NKRI harga mati itu masih tetap terpelihara dari masyarakat umum sampai dengan masyarakat formil seperti ini. Masih simbol-simbol persatuan itu apa? Contoh, simbol persatuan dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai ke Rote, semua siswa SMA pasti ada merah putih. Betul. Ada. Sekarang pertanyaan, siswa kelas 11 ini ada yang ada merah putih atau semua ada? Ada Pak. Semua. Jujur saya. Kalau bilang tidak ada dan sana ada. Ada. Ada tidak ada toh? Ada tidak ada toh? Kalau sini semua ada. Simbol persatuan, simbol pemersatu bangsa. Ada. Yang berikut, di sini bilang harus ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan sampai di sini ada yang kode bahasa daerah. Ada, minum. Ketika orang lain ngomong yang dia tidak bahasa itu, orang bisa tersinggung karena ngomong bahasa daerah. Tapi seperti itu kan Dan itu yang namanya, apalagi ngomong rahasia. Gunakanlah bahasa Indonesia pada situasi formal. Kalau yang hal-hal yang dimana silahkan. Yang berikut, sila yang keempat. Sila yang keempat ini yang ngomong menyangkut dengan kebebasan berpendapat. Nilai keempat itu yang perlu kita lihat sehingga tidak ada yang namanya bertentang nilai Pancasila tidak relevan itu adalah hikmah. Hikmah yang perlu harus dilaksanakan. Kalau orang berhikmah berdasarkan sila yang keempat, kalau guru di sini pasti tidak akan tegur, diam. Itu tidak ada. Begitu. Atau guru tidak akan ingat dia pengen pakai sepatu putih karena harus pakai sepatu hitam tapi dia putih. Nah, kerakyatan yang divisi ini itu artinya bahwa ada perwakilan yang mewakili kelas untuk melaksanakan kegiatan yang umum.
ada apakah wakil-wakil daripada kelas ini dipercaya? Nah ini pertanyaan. Nah yang tidak relevan itu adalah omong lain, bikin lain. Begitu. Apalagi yang tidak relevan itu adalah, oh ini dia paling dekat dengan wali kelas, jadi kadang-kadang lapor di wali kelas, lapor yang miring-miring. Apakah wakil yang baik seperti itu? Yuk. Yang berikut, kita berkembang yang lebih luas. Kita kan ada nanti ikut pemilu. Ya pemilu toh? Kita ngomong yang pilih kita apa? Pilih. Ah, yang mana? Ada pilpres, ada pilkada, ada pilih. Iya legislatif. Anda memilih wakil rakyat. Apakah wakil rakyat itu menolak aspirasi masyarakatnya ketika ada dalam sidang perwakilan rakyat? Justru itu namanya nilai-nilai yang tidak relevan. Kalau wakil rakyat, apa yang kemarin janji politik di Kuanino sini bukan hanya mete orang mati, tapi mete apa? Mete air. Ya. Karena landingnya tidak jalan, airnya tidak jalan, maka orang mete. Jam sekian baru buka, itu. Maka janji politik pilih. Kalau kamu memilih saya dari Dapil Kuanino, maka sumur bor akan ada di sini. Kalau cuma satu di KTK saya ada sumur bor. Kenapa di Kuanino saya tidak buat? Kan pilihlah saya. Pasti orang akan jadi begitu. Maka semua rame-rame memilih. Setelah selesai, apakah terwujud atau tidak? Nah, persoalannya di mana? Ini harus cari solusi. Seperti yang kelompok berapa tadi? Pak, suka. Yang kelompoknya Nadie ini. Ada sikap-sikap yang perlu jangan timbul lagi, kan itu dimunculkan. Begitu. Ini yang namanya menjawab masalah tanpa masalah. Ya toh? Jangan sampai menjawab masalah tinggalkan masalah. Menjawab masalah tanpa masalah, penyelesaian begini, karena itu ragu-ragu nanti. Soalnya boleh buat begini atau tidak boleh buat begini. Itu yang namanya selesaikan masalah tanpa masalah. Bukan selesaikan masalah tetap masalah atau menambah masalah. Tadi ngomong selingkuh sila kedua. Ya kalau bilang selingkuh ya jangan selingkuh lagi ya begitu. Jangan sampai yang tadi malam pas sudah wanti-wanti mengatakan bahwa ini kasus sudah diputuskan dulu. Karena sekali medsos ini kan orang viralkan. Bagaimana mengangkat ini supaya memberatkan persoalan kasus. Yang buat di sini bilang siapa yang buat ini dan lain sebagainya. Lanjut, sila yang ke-5. Sila ke-5 bagian dari sosial. Bertanya begini, apakah negara memang benar-benar sudah menjamin warga negara Indonesia berdasarkan pasal 34? Kamu tanya, pasal 34 itu apa nama? Ngomong apa tentang apa? 34. Miskin. Silakan. Miskin di bawah umur harus bayar oleh negara. Kalau merumuskan menurut bahasa hukum, jangan bahasa sendiri. Mengamanatkan kewajiban Ya. kewajiban negara untuk memelihara bagi miskin dan anak terlantar. Ya. Pasal 34 ada ayat 1, 2 dan 3. Coba baca supaya baru kita ngomong. Kira-kira ada sikap-sikap yang tidak relevan atau tidak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Yang pasal 30. Ya. Pasal 34 Ayat 1. Ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Iya. Oke. Dari rumusan yang tadi, pertanyaannya, apakah negara sudah menjamin yang namanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat? Belum. Apa alasannya? Misalnya Raskin, ini BPJS, apa lagi? Ya. Jadi begini, yang Anda bilang belum itu apanya? Belum merata, betul. Belum ada pemerintahan menyangkut dengan jaminan kesejahteraan sosial. Yang Anda rasa lainnya itu apa? Yang nilainya tidak diterapkan. Ya, keadilan itu apa? Kenapa tidak ada? Harus ada masalahnya, munculkan masalah. Kenapa tidak ada? Tidak adil karena biasanya masih salah target, Pak. Oh, salah target. Nah, kalau Pak, menurut pengamatan Pak yang sudah bilang, ya bilang tidak ada itu begini. Kalau Pak yang RT, yang orang Timur, maka yang terima BLT ini bantuan beras ini Timur semua. Iya toh? Yang seperti ini dirasakan Anda lihat atau tidak di masyarakat? Iya. Misalnya bantuan seroda kemarin. Justru yang rusak, pemerintah sudah rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Yang tidak orang Timur sama dengan Pak, dia punya rusak berat, tapi tidak dapat bantuan. Yang orang Timur rusak ringan yang dapat bantuan. Yang ini dirasakan tidak? Lihat tidak? Ini yang bilang penerapan nilai sila kelima itu tidak relevan. Negara kalau menjamin kesejahteraan rakyat, yang jelas bahwa negara ini ngomong organisasi yang bekerja dalam organisasi orang-orang yang dipilih di sana, mulai dari presiden sampai dengan RT. Sama juga yang tadi kami bawahan untuk mengambil organisasi. Tadi Pak bilang, mau bangun OPM di sini kan? Dan ada bilang iya. Oke, silakan. Memang tapi jangan di sini, saya telah tamat baru bangun terus. Itu bisa organisasi pelajar merdeka. Organisasi pemuda merdeka dari tindakan kekerasan seksual misalnya. Kasih halal. Iya. Atau tindakan membangun organisasi pemuda yang dalam kaitannya dengan anti narkoba. Bisa. Harus membangun. Karena narkoba itu, coba anandek. Narkoba jual satu orang yang jual, tapi dia membunuh 100 orang. Kalau 100 orang yang membunuh, yang jual cuma satu. Itu justru bertentangan dari sila pertama sampai sila kelima. Kalau merasa bahwa orang-orang bertuhan, jangan membunuh sesama. Kalau orang manusia beradab, jangan menjual barang-barang yang membuat orang lain menderita. Jelas, Pak? Jelas. Pak, selalu mau bangun tapi yang namanya lain. Betul ya. OPM, ya. Yang OPM itu sifatnya positif. Kita kembali dari sila 1, sila 2, 3, 4, dan 5 dari apa yang Pak tegaskan kembali dari apa yang didiskusikan. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan? Masih ada? Kami jelas apa kesimpulan daripada materi kita ini adalah materi identifikasi masalah, nilai instrumen, nilai praktis,
dari sila 1 sampai 5 itu penerapannya Anda melihat kepada apa yang ada pada buku. Numerasi kurang. Padahal kalau kemarin Anda melihat ini negara sudah tulis di sini. Sehingga Pak mengambilnya sebagai kesimpulan untuk dipertegas. Ini sila 1 sampai sila 5. Jadi instrumen sudah ada, nilai praktis ini sudah ada. Ya, ini ada. Ini yang dimunculkan. Sehingga nilai instrumen nilai praktis ini nanti baru temukan masalahnya. Kalau tidak nanti tidak akan temukan masalah. Tidak berdasarkan ini maka Anda larinya ke OPM. Anda lari kepada seksual tadi. Begitu. Mengapa? Ini ada di sini yang sehubungan dengan nilai-nilai yang harus Anda lihat. Ya, ini kasusnya. Silanya mana? Sila 1 sampai sila 5. Munculkan kasus yang ada dalam kenyataan hidup masyarakat sehari-hari. Karena itu, dari materi yang tadi dari minggu lalu yang ada di instrumen dan penerapan yang tidak relevan, tolong baca di buku karena yang lebih lengkap ada pada buku yang disiapkan oleh negara. Sehingga kita meningkatnya yang namanya literasi. Kalau tidak, anak-anak lari di HP semua. Kan percaya bahwa tadi dorong contoh itu mungkin materi dari internet. Materi internet. Ya, ini buku kita kelas 11. Sekolah sekarang berusaha untuk menghambat anak jangan melihat HP. Tapi ketika kerja di rumah, hasilnya HP. Ini buku negara sosial, kenapa tidak pakai di rumah? Baik, dengan demikian maka sebelum kita tutup atau Pak memberikan tugas, kita refleksi dulu. Kira-kira hambatan apa dalam kaitannya dengan tugas individu dan tugas kelompok? Refleksinya menurut Anda, Pak, kami punya kesulitan begini atau begini, Pak, saya punya perasaan kalau Pak mengajar harus pakai begini, itu baru masukan. Begitu. Pak ini mengajar ini begini, jadi kami bosan. Pak, kalau itu yang namanya refleksi. Ya, silakan. Satu atau dua orang mewakili teman. Silakan ketua kelas atau silakan ketua. Nona mewakili teman-teman refleksi perasaan Anda, perasaan kelompok kelas 11 dari bahan pertemuan kemarin sampai dengan hari ini. Atau siapa yang mewakili? Ogresa. Ya. Jadi bagaimana? Yang refleksi kelas ini adalah menyangkut dengan materi yang Anda kerjakan atau dalam kaitannya dengan kegiatan KBM. Papi ngajar begini, saya merasa tertekan karena papi bilang begini, itu kan begitu. Ya, tapi ini perasaan Anda mewakili teman-teman. Silakan. Yang lain tenang supaya teman mau bicara dengan leluasa. Saya mau ke teman-teman, mungkin dalam acara untuk mengadakan tugas kami sudah cukup puas untuk mengadakan tugas karena kami dan untuk materi yang Pak Guru kasih itu mungkin kami kurang melihat dari diri kami sendiri, tapi kami selalu melihat keluar, jadi sering melihat dari berita-berita yang terekspos sekarang Pak. Jadi kayak kami kurang merefleksikan dulu dari nilai-nilai instrumental yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk Pak punya mengajar sih, kalau kami dari kelas 10 satu terbiasa
pada itu merasa apa ya, istilahnya nyaman. Iya, nyaman di kakak. Jadi saya kalau di rumah lagi. Baik, kita tepuk tangan dulu. Kesan-kesan moral apa yang perlu kita tingkatkan dalam kaitannya dengan pembelajaran selanjutnya. Mengapa hal ini Pak sampaikan? Karena pada minggu yang akan datang tugas yang nanti diselesaikan adalah, karena kita sudah selesaikan unit 2, kita akan masuk kepada unit 3. Ya, dengar. Ini masalahnya, kalau kita sudah melihat kasus nilai yang tidak bebas, maka kita akan lihat lagi lebih mendalam peluang dan tantangan. Apakah ada tantangan dalam melaksanakan yang kita bicarakan tadi? Bilang ada toleransi, kira-kira ada peluang untuk mengganggu toleransi atau tidak? Betul? Ya, ini materi Pak Ansel lewat BCR. Itu ada 2 tugas, individu sekaligus dan kelompok. Ya. Jelas? Oke. Kalau demikian sampai jumpa minggu akan datang, mari salah satu pimpin doa untuk kita depan. Jadi